Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya, dan jangan lupa bahagia. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Sun Wukong berhasil menemukan Su Yi di alam baka dengan mengalahkan Raja Alam Baka terlebih dahulu. Wukong mengalahkannya dengan memenggal kepala dari Raja Alam Baka. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk dukungan kalian yang setia menonton video di channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini dibuka dengan Tan Sanzang yang sedang bermeditasi. Tan Sanzang adalah salah satu orang yang memiliki ilmu Tao. Ilmu ini sangat berguna membantu jiwa yang sudah mati, tetapi memiliki jiwa yang tak lengkap. Atau mungkin mereka masih memiliki penyesalan atau dendam yang belum terselesaikan. Dari dulu sudah banyak jiwa yang dibantu Tan Sanzang, dan malam ini dia memiliki jiwa spesial yang harus diantarkan lagi. Selesainya dia berdoa, dia pun meminta Bailong untuk membawakan bungkusan jiwa yang diberikan padanya. Tan Sanzang pun berpesan, saat jiwa itu keluar, jangan pernah mengatakan hal yang bisa membuatnya marah ataupun sedih. Bailong pun mengerti dan mencoba untuk tetap tenang. Karena menurut Tan Sanzang, suasana hati pada jiwa yang meninggal itu penting. Jika mereka gelisah, maka akan sulit untuk membantu mereka. Lalu Tan Sanzang pun memanggil jiwa siluman cacing dan menanyakan kabarnya. Siluman cacing itu pun muncul dan berterima kasih karena sudah menjaganya selama ini. Dan bertanya apakah Master mau mengucapkan selamat tinggal ke dirinya. Dan dia pun melihat Bailong. Dia berkata dia mengingat saat itu, di mana dia hampir memilikinya. Bailong pun menjawab mungkin lain kali. Lalu dia pun meledak dan menghilang. Selanjutnya adalah jiwa dari Komandan Batu. Tan Sanzang berkata, dia tidak mengetahui bahasa yang terlalu kuno, tetapi dia bisa merasakan Komandan Batu itu ingin pergi saat ini. Dan dia pun juga meledak. Selanjutnya adalah jiwa Nona Miao. Setelah jiwanya muncul, Baji pun berteriak dan meminta maaf padanya. Dan mengatakan dia menyesali perbuatannya. Untungnya, kali ini Nona Miao memaafkannya. Dan Tan Sanzang pun berkata, untungnya Nona Miao telah sadar tepat waktu. Karena kalau tidak, maka dia akan tenggelam di dalam kebencian yang bisa membawanya dalam penderitaan. Nona Miao memaafkannya karena setelah dia pikir lagi, jika saat itu Baji tidak pergi, maka dirinya bisa menikah dengan Baji. Dan itu mungkin bisa membuatnya lebih sedih dari sekarang. Baji pun mengucapkan banyak terima kasih dan berkata, pada akhirnya mereka berdua memang tidak ditakdirkan menjadi suami dan istri. Nona Miao pun meledak dan menghilang. Tan Sanzang yang menyaksikan itu pun sangat bersyukur karena jika tadi Nona Miao mengamuk, semua bisa menjadi sia-sia. Tiba-tiba, Wu Qing pun datang dan dia mengeluarkan jiwa Xiao Yue, si gadis buta. Dan Tan Sanzang mengatakan saat ini dia memang sudah berada di tempat yang damai. Namun jika dia terus berada di sana, maka dia akan membahayakan Wu Qing. Dia pun paham. Dan saat ini dia siap untuk pergi. Tan Sanzang pun menanyakan saat ini apa dia masih memiliki penyesalan. Jiwa gadis itu pun bertanya ke Wu Qing, apakah Wu Qing masih ingin mengatakan sesuatu saat ini? Wu Qing pun mengatakan tidak ada dan menyuruhnya untuk pergi. Tan Sanzang yang mendengar Wu Qing mengatakan itu pun langsung berkata kalau sebenarnya Wu Qing tidak mengatakan itu tadi. Dan saat ini dia akan benar-benar pergi. Jadi tidak punya kesempatan lain untuk mengatakannya lain kali. Xiao Yu pun ikut kesal dan menyuruh Wu Qing mengatakan saja dan tunjukkan keberaniannya. Wu Qing pun tersipu malu mendengar itu dan dia langsung didorong oleh Xiao Yu untuk mendekati gadis itu. Lalu Wu Qing pun mengucapkan, terima kasih. Dulu aku adalah siluman pasir yang jahat dan kau membantuku menemukan hatiku. Aku tak akan pernah melupakanmu. Xiao Yue pun tersenyum mendengar Wu Qing mengatakan itu. Sebenarnya Wu Qing adalah orang yang kesepian. Tapi saat ini dia memiliki guru dan teman-teman. Itu sudah membuatnya sangat senang.
Tan Sanzang pun berkata kalau Wuqing memang dingin di luar, tapi hangat di dalam. Wuqing pun memintanya untuk tidak menganggap serius kata-kata mereka. Dan jiwa itu pun akhirnya pergi dengan senyuman. Terakhir, saat ini giliran Sun Wukong. Tapi dia mengatakan kalau drama yang barusan membuatnya kesal. Tan Sanzang pun memintanya untuk memanggil jiwa Nona Suyi. Dan Wukong pun langsung memberikannya. Lalu Suyi pun muncul dan itu membuat wajah Wukong menjadi sedih. Suyi pun menyapanya dan Wukong hanyalah stay cool aja. Lalu Tan Sanzang pun mengatakan Suyi dulunya adalah seorang dewi. Dan dia sudah berkelana di neraka bertahun-tahun. Kemalangannya sungguh tak terkira dan saat ini Tan Sanzang pun akan membantunya. Tapi sebelum itu dia menanyakan dulu apakah Suyi masih memiliki penyesalan. Dia pun mengatakan tidak dan balik bertanya apakah Tan Sanzang khawatir mungkin dirinya masih punya penyesalan yang akan menghambatnya pergi. Xiao Yu pun berkata kalau sebaiknya katakan saja apa yang ada di dalam pikirannya. Suyi pun akhirnya berkata kalau dia sangat berterima kasih kepada mereka. Dan walau dia tidak ingat kejadian selama di neraka, tapi dia tahu kalau dirinya membantu para jiwa yang ada di sana. Dan itu membuatnya merasa sudah melakukan hal yang terbaik. Dia memang terlahir sebagai dewi, tapi saat mati dia menjadi penuntun di neraka. Dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Jadi dia meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkannya. Kata-kata damai itu pun membuat Tan Sanzang mengatakan agar Suyi tetaplah menjadi seorang dewi. Bahkan sampai akhir. Bahkan Baji, Ausu, dan Yihu pun berbincang kalau dia adalah jiwa dewi dari surga. Baji pun iri dengan mengatakan Wukong sangat beruntung mendapatkan Suyi. Dan Ausu pun kagum karena Suyi sangat perasa dan memahami manusia. Suyi pun berkata kalau dulu dirinya mengenal Raja Kera yang sangat barbar. Tapi saat ini dia merasakan kera itu banyak berubah. Tan Sanzang pasti sudah banyak mengajarinya. Tan Sanzang pun meledek Wukong kalau mengajarinya makan menggunakan sumpit saja sangat amat lama. Suyi pun berkata kalau saat ini mereka sedang perjalanan ke Nirwana lagi. Dan itu adalah perjalanan yang sangat besar. Dan dia pun berpesan ke Wukong kalau dia harus melindungi Tan Sanzang dan api abadi. Wukong pun dengan tetap stay cool-nya mengatakan dia sudah tahu itu. Xiao Yu pun memegang kepala Wukong dan mengatakan kalau dia kecil sekali. Wukong pun langsung marah mengatakan, "Hei, jangan seenaknya mengelus kepalaku." Suyi pun berkata kalau sekarang dia memang sungguh kecil karena dulu dia tidak mampu meraih kepala Wukong. Perkataannya pun membuat Sun Wukong sangat amat bersedih. Dan Suyi pun berkata kalau sekarang dirinya akan pergi. Dan setelah dia melewati jembatan alam baka, maka dia tidak akan mengingat apapun lagi. Tidak seperti Wukong. Dan dia pasti akan merindukan Wukong. Dia juga menanyakan apakah Wukong akan merindukannya juga. Wukong pun menjawab, aku adalah Sun Wukong yang perkasa. Aku tidak akan terbawa perasaan. Jadi berhentilah menunda-nunda dan cepatlah pergi." Suyi pun berkata kalau Wukong berbohong karena pasti dia menangis setelah kepergiannya. Wukong pun kembali menjawab, "Konyol, tentu saja aku tidak akan menangis, Suyi." Tapi Suyi pun sangat yakin kalau Wukong akan menangis dan meminta Wukong untuk menjaga dirinya. Dan Suyi pun menghilang dengan damai. Balang pun melihat ada keanehan dengan Wukong yang sedang bersedih dan dia memutuskan untuk mendekatinya. Namun untungnya dia ditahan Tan Sanzang. Tan Sanzang bilang untuk membiarkan Wukong dulu. Tan Sanzang pun berkata dia sangat lelah dan mereka sudah berdiam di tempat ini selama 3 hari. Jadi dia meminta Wuqing untuk membuat rencana untuk tujuan mereka selanjutnya. Sedangkan Wukong pun saat ini terlihat sedang menangis. Dia juga meminta untuk berkemah saja di malam ini. Namun tiba-tiba dia pun dicolek seseorang dari belakang dan menanyakan namanya. Hal itu pun membuat Wukong sangat marah dan berteriak kalau perasaannya sedang tidak baik. Kalau dia bertanya sekali lagi, maka Wukong akan mengajarnya. Lalu sosok itu pun berkata dia mau bertanya karena Wukong mirip dengan kawannya. Dan mereka semua pun terkejut karena yang datang adalah
siluman kerbau. Siluman kerbau pun melanjutkan perkataannya. Walau dia mirip, tapi dia terlihat berbeda. Dan dirinya pun menanyakan apakah dia kenal dengan Sun Wukong. Wukong pun benar-benar sangat kaget dibuatnya. Namun sayangnya, saat ini adegan dibawa ke kerajaan Asura. Di sana diperlihatkan kalau anak-anak di kerajaan Asura sedang berlarian sambil membawa senjata mereka dan bertarung. Sedangkan Sumo, saat ini dia sedang berjalan membawa buku ke tempat Gautama. Temannya pun bertanya, akhir-akhir ini dia sering ke tempat dewa itu. Untuk apa? Sumo pun menjawabnya untuk belajar. Anak itu pun tampak tidak suka dengan yang dilakukan Sumo. Saat ini ternyata waktunya dia ujian dan Gautama berkata dengan kemampuannya seharusnya dia lulus ujian hari ini. Gautama pun menanyakan apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Dan Sumo menjawab dia sangat ingin menjadi Asura terhebat seperti ayahnya. Dan sedekat mungkin dengannya. Gautama pun mengakui kehebatan ayahnya dan Sumo adalah keturunannya. Namun begitu, hati mereka sangat berbeda. Gautama pun berkata saking hebatnya ayahnya, aura membunuhnya pun membuat makhluk tidak bisa mendekatinya. Dan saat ini dia mencobanya ke Sumo dengan seekor burung. Dan burung itu pun berhasil hinggap di jari jemari Sumo. Gautama yang melihatnya pun berkata kalau dia berharap Sumo bisa menuntun Asura ke jalan yang baru. Sumo pun sangat senang dan berkata dia tidak akan mengecewakan Gautama. Sedangkan di area bertarung Asura, gong pun sudah dipukul. Tanda turnamen sudah dimulai. Dan adegan pun dibawa ke istana surga. Di sana, Dirsta sedang memanggil jiwa pedang di Sitian. Dan keluarlah jiwa pedang itu, serta berkata di depan semua penghuni surga cahaya, dia sudah menunggunya dari lama. Dia sudah tak hadir bertahun-tahun dan saat ini dia beruntung mendapatkan bantuan dari semuanya untuk kembali ke surga. Dirinya yang satunya lagi saat ini sudah menjadi kaisar kegelapan dan menebar banyak niat jahat. Mereka saat ini sedang menghadapi ujian yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Petinggi surga pun berkata mereka menyambut kehadiran di Sitian untuk mengambil alih surga dan akan berjuang sekuat tenaga demi melawan kegelapan. Di Sitian pun berterima kasih atas hal itu. Sedangkan Raja Harta dan Raja Kebajikan terlihat berbincang dengan mengatakan walau tak semua seisi surga mendukungnya, serta di Sitian membuat kesalahan, tapi dia tetap kandidat yang terbaik. Dan bertanya apakah Raja Harta saat ini akan kembali tidur panjang karena saat kebangkitan kali ini banyak hal yang sudah berubah. Raja Harta pun berkata kalau dia tidak akan tidur lagi walau mereka sudah hidup 10 juta tahun dan tidak bisa mati, namun saat ini masih ada dewa kegelapan yang berkeliaran. Raja Kebajikan pun mengatakan kalau dia bisa menyerahkan itu padanya. Namun, Raja Harta menolak dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa diandalkan. Itu semua hanya untuk satu alasan. Selama masih ada pertikaian antara cahaya dan kegelapan, dia tak akan tidur kembali. Lalu, chapter ini pun selesai. Gimana nih menurut kalian cerita di chapter ini? Komen di bawah ya, dan lanjut tonton video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.